Pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem moneter. Sistem moneter ini adalah berkaitan dengan bagaimana nantinya bank sentral sebagai otoritas moneter mengendalikan aspek-aspek yang terkait dengan moneter seperti inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, dan lain-lain. Nah, kita mulai daripada the meaning of money. Money is the set of assets, ya. Uang adalah seperangkat dari aset dalam perekonomian yang digunakan orang secara teratur untuk membeli barang dan jasa orang lain, ya. Nih, uang. Regularly used to buy goods and services from other people, ya. Teratur untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Three function of money, 3 fungsi daripada uang. Money has 3 function in the economy. Yang pertama adalah sebagai medium of exchange, alat tukar, kemudian sebagai unit of account, satuan hitung, kemudian sebagai store of value atau penimbun nilai. Sebagai medium of exchange berarti uang sebagai alat tukar, ya. Uang adalah segala sesuatu yang siap diterima sebagai pembayaran, ya. Jadi sebagai alat tukar, menukar, untuk dikonversi, pertukaran barang, untuk mendapatkan barang kita memberikan sejumlah uang. Sebagai unit of account, ya, uang sebagai satuan hitung adalah tolak ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat utang, ya. Jadi sebagai satuan hitung, berapa nilainya. Kemudian sebagai store of value, uang sebagai alat penyimpan nilai adalah uang berfungsi sebagai sesuatu atau barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Jadi dia bisa menimbun nilai, misalnya dia mengkonversikannya dengan emas sehingga di masa depan tentu saja harganya bisa lebih stabil, ya. Kemudian likuiditas atau liquidity. Sebagai likuiditas, uang memberikan kemudahan di mana suatu aset dapat diubah menjadi alat tukar ekonomi. Beberapa jenis uang, the kinds of money. Yang pertama adalah commodity money, ya, takes the form of a commodity with intrinsic value. Uang komoditas mengambil bentuk komoditas dengan nilai intrinsik, ya. Nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung di dalam uang, ya. Misalnya uang kertas, berapa nilai intrinsiknya? Ya, berapa nilai kertas, ya. Nilai kertas ya seharga nilai kertas. Nah, itu commodity money. Example, contohnya adalah gold, silver, cigarettes, ya. Jadi nilai intrinsiknya ini ada emas, perak, dan rokok. Jadi di zaman dahulu orang bisa menggunakan rokok sebagai alat pertukaran, ya, menukarkan rokok dengan kebutuhan lainnya, ya. Contohnya misalnya pada saat barter masih digunakan, orang menggunakan pertukaran barang dengan barang, ya, rokok dengan beras, perak dengan kebutuhan lainnya, demikian juga dengan emas. Kemudian di zaman yang lebih modern ada fiat money, ya. Fiat money digunakan sebagai uang karena memang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya dia tidak ada harganya, ya. Misalnya uang kertas nih, tidak ada harganya, tapi karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai uang, maka dia ya jadi berharga, dan itu berlaku untuk satu negara. It doesn't have intrinsic value, ya. Sebenarnya dia tidak memiliki nilai intrinsik, ya kan, tidak ada artinya apa-apa. Hanya berlaku karena perundang-undangan atau ditetapkan oleh pemerintah. Beda dengan gold, silver. Ini kan karena dia memang secara intrinsik nilainya tinggi, ya kan. Nah, uang yang contoh memiliki nilai intrinsik yang tinggi adalah misalnya dinar dirham, ya. Dinar dirham karena nilainya terjamin oleh nilai intrinsiknya aja sama. Beda dengan uang yang kita punya. Uang kita punya itu uang kertas misalnya, nilai intrinsiknya ya sangat murah sekali, tidak sebanding dengan nilai uangnya 100.000 misalnya, tapi nilai intrinsiknya tidak ada, ya. Nah, ini contoh dari fiat money adalah koin, ya, uang dalam bentuk koin, currency.
kemudian cek deposit ya, cek yang bisa dicairkan di bank. Nah, kita melihatnya karena kita membahas buku Main Q dari Amerika, maka kita melihat perspektif pembahasannya dari Amerika ini ya. Money in the US economy, uang dalam perekonomian Amerika. Mata uang adalah uang kertas dan uang logam di tangan masyarakat ya. Currency itu adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Nah, kemudian demand deposit, giro adalah saldo dalam rekening bank yang dapat diakses deposan sesuai dengan permintaan dengan menuliskan cek untuk dicairkan. Ya, ini uang yang ada di Amerika Serikat dan di dunia pada umumnya, uang currency, kemudian demand deposit. Nah, ini klasifikasi uang dalam perekonomian Amerika Serikat. Yang pertama ada disebut dengan M1, kemudian ada M2 ya. M ini money, M1, M2. Pada tahun 98, nah ini besarnya 1092 billion ya, 1092 billion terdiri dari currency ya, mata uang, kemudian traveler check ya. Traveler check ini adalah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Kemudian ada demand deposit. Demand deposit ini adalah simpanan giro ya, simpanan giro. Bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana masih mencukupi. Kemudian cek lain-lain ya, atau simpanan lain-lain itu termasuk dalam M1. Jumlahnya 1092 billion di tahun 1998. Kemudian M2, untuk kategori M2 jumlahnya adalah 4.412 billion. Ini meliputi semua ini, masuk di sini everything in M1. Kemudian masuk lagi ada tabungan masyarakat, kemudian deposito jangka pendek, kemudian reksadana pasar uang dan lain-lain. Sedangkan M3 sama dengan M2 ditambah dengan large time deposit ya, large time deposit. Nah, bagaimana uang pada ekonomi Indonesia? Di Indonesia M1 adalah narrow money dan mencakup uang kartal dan uang koin. Keduanya disebut dengan uang kartal. Dan giro berdenominasi rupiah. Sedangkan M2 disebut sebagai broad money, terdiri dari M1 plus uang kuasi mencakup tabungan ini. Kemudian masuk juga di sana simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing, serta giro dalam valuta asing. Dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Ya, sistem moneter tentu saja Bank Indonesia yang dimiliki oleh sektor swasta, domestik, dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sedangkan M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi apa yang disebut dengan narrow money ini atau broad money, M0, M1, M2, M3, dan M4 di masing-masing negara itu berbeda ya. Di masing-masing negara itu berbeda tergantung daripada kebijakan moneternya. Nah, ini hubungan antara M0, M1, M2 ya. Kita bisa dilihat sini bahwa yang paling besar itu adalah uang kuasi ya, kemudian ada uang giral, kemudian ada M0. M0 ini terdiri dari uang kartal di masyarakat, kemudian giro masyarakat di Bank Indonesia ya, karena bank sentral kita adalah Bank Indonesia. Kemudian giro bank ya, simpanan bank di Bank Indonesia tambah dengan uang kartal di bank. Nah, ini kira-kira hubungannya antara M0, M1 dan M2 ya. Ini M1, ini M2. Yang paling banyak adalah uang kuasi, uang giral, dan M0. Nah, bagaimana dengan tadi kalau di Amerika kita sudah tahu bagaimana jumlah uang beredarnya. Nah, jumlah uang beredar Nah, ini jumlah uang beredar di Indonesia yang terus tumbuh positif ya. Saya kutip dari internet ini.
Untuk Januari 2021 jumlah uang beredar kita itu adalah ya sebesar, ini M2 ya, M2 sebesar 6.761 triliun ya. Kemudian Desember 6.900 triliun. Nah, jadi perkembangannya terus meningkat. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan uang kuasi. Jadi dia meningkat atau melambat ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor adanya pertumbuhan uang kuasi. Nah, ini banyak atau sedikit ini uang sebesar 6.761 triliun ini. Artinya apa ini? Artinya coba kita lihat di sini ya, 6.761 triliun kalau dibagikan dengan jumlah penduduk Indonesia 272 juta jiwa, maka sekarang sebenarnya setiap orang Indonesia itu memiliki uang sekitar 24,8 juta per orang ya. Jumlah uang kita itu 24,8 juta per orang, atau kekayaan setiap individu dewasa di Indonesia adalah 24 juta. Coba kita skip balik dulu ke mana tadi ya, ke angkanya yang milik Amerika ya, milik Amerika. Sorry sebentar. Oke. Nah, ini kondisi di Indonesia tadi ya. Jadi kekayaan kita sebesar 24 juta per orang. Kalau jumlah uang yang ada itu kita bagi rata semua dengan 272 juta jiwa, maka dia dapatnya 24 juta. Lalu di Amerika, nah saya tidak memiliki data tahun terbaru ya, belum sempat nyari. Pada tahun 98 ya, pada tahun 98 ada sekitar 460 miliar mata uang AS yang beredar. Ya, currency-nya ada 460 miliar. Itu artinya setiap orang dewasa punya 2.240 dolar atau 31 juta. Ya, kalau kita tadi 24 juta, ini orang Amerika pada tahun 98 31 juta per orang ya. Kita 24 juta. Tapi itu tahun 98 Amerika, kita 2021. Ini mungkin sekarang ya pasti lebih tinggi lah ya. Nilainya dibanding dengan tahun 98. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana perbedaan kemakmuran antara orang di Amerika dengan kita. Nah, jadi semua currency yang dipegang itu meliputi pula mata uang yang disimpan di luar negeri ya, currency held abroad, kemudian currency held by illegal entities, belum lagi termasuk mata uang yang dipegang oleh entitas yang ilegal. Yang jual narkoba itu kan tidak masuk dalam perhitungan gross domestic product ya, tidak masuk dalam perhitungan M1, M2, M3 atau M0, karena dia jumlah uang yang beredar di pasar gelap yang memperdagangkan barang-barang secara ilegal. Nah, the Federal Reserve ya. Nah, ini adalah bank sentralnya Amerika, di Federal Reserve ya, atau disingkat dengan Fed. The Fed ya. The Federal Reserve atau Fed serves as the nation central bank ya. Jadi dia Federal Reserve ini melayani atau bertugas sebagai bank sentral nasional di Amerika Serikat. Ya, tugasnya dirancang untuk mengawasi sistem perbankan, the mother of the bank ya, ibunya bank-bank komersial yang ada di Amerika diawasi atau dikendalikan oleh Federal Reserve. Di Indonesia, bank sentralnya namanya adalah Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Kalau di Medan kantornya di depan lapangan Merdeka ya, Bank Indonesia. Nah, the Federal Reserve ini tugasnya mengatur jumlah uang dalam perekonomian ya. Jadi kalau di Indonesia yang meregulasi ini ya, ingat ya, Bank Indonesia namanya. Ya. Bank Indonesia ini adalah ibunya dari bank-bank yang ada di Indonesia ya. Semuanya harus menyetor giro wajib minimum ke Bank Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya. Jadi semua di bawah regulasi daripada Bank Indonesia.
Bagaimana sejarah The Federal Reserve sendiri? Jadi Federal Reserve ini hampir semua negara mengacu pada pengelolaan yang dilakukan oleh Federal Reserve ya sebagai kiblat moneter internasional ya. The Fed sendiri dibentuk pada tahun 1914 setelah serangkaian kegagalan bank yang meyakinkan Kongres bahwa Amerika Serikat membutuhkan bank sentral untuk memastikan kesehatan sistem perbankan negara. Jadi ada banyak bank-bank pada tahun 1914 ketika itu ya, kemudian bank-bank ini berjalan dengan style dan kebijakannya masing-masing. Kemudian tentu saja banyak persoalan yang diakibatkan karena tidak harmonisnya sistem yang berjalan, maka dibutuhkan lembaga yang mengatur ya, yang meregulasi daripada bank-bank yang beroperasi tersebut. Maka dibentuklah The Federal Reserve ya. Sama seperti yang ada di Indonesia juga. Dan di Indonesia ini cikal bakal Bank Indonesia itu ada namanya The Japase Bank ya. The Japase Bank yang dibentuk di zaman Belanda ya. Pendirian The Japase Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia dilakukan pada tahun 1928. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada DJB, The Japase Bank, untuk bertindak sebagai bank sirkulasi ya. Bank yang mensirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Nah, inilah dia cikal bakal Bank Indonesia. Ini logonya Bank Indonesia, ini kantornya di Jakarta. Oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroy. The Japase Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia pada saat itu. Ya, jadi sistem moneter kita sudah mulai dibangun pada tahun 1828 ya, cukup lama ya, 1828. The Federal Reserve System, sistem yang dijalankan oleh Federal Reserve ya. The structure of the Federal Reserve System, the primary element in the Federal Reserve System ya. Jadi elemen-elemen utama dari Federal Reserve yang ada di Amerika itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah the Board of Governors, Dewan Gubernur, kemudian the Regional Federal Reserve Bank, Bank Federal Reserve Regional, kemudian the Federal Open Market Committee ya, Komite Pasar Terbuka Federal. Nah, ini dia terbagi menjadi tiga bagian atau 3 sistem ya. Kemudian masih dalam konteks organisasi atau kelembagaan daripada The Fed. The Fed is run by a Board of Governors ya. The Fed dijalankan oleh Dewan Gubernur ya, sama di Indonesia juga dia dijalankan oleh Dewan Gubernur. Nama pimpinannya itu Bank Sentral, bukan direktur tetapi gubernur ya, Gubernur Bank Sentral Indonesia, yang memiliki 7 anggota yang ditunjuk oleh Presiden dan diawasi oleh Senat. Sama, kita juga ditunjuk oleh Presiden secara independen, dia bekerja, kemudian diawasi oleh DPR. Di antara 7 anggota yang paling penting adalah ketua. Ketua mengarahkan staf Fed, memimpin rapat dewan, bersaksi tentang kebijakan Fed di depan komite Kongres. Kemudian sistem Federal Reserve terdiri dari Dewan Federal Reserve di Washington DC dan 12 Bank Federal Reserve regional ya. Ini cukup berbeda dengan di Indonesia ya. The Fed New York menerapkan beberapa keputusan kebijakan Fed yang paling penting. Jadi di Amerika itu bank sentralnya yang paling berpengaruh itu The Fed of New York ya, The Fed of New York. Berbeda dengan di Indonesia yang paling vital perannya ya di kantor pusat Bank Indonesia yang meregulasi seluruh kantor-kantor cabang Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ya, di mana tugas-tugasnya ya meliputi bagaimana mereka mengendalikan ekonomi, melakukan stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, dan lain-lain. Jadi tidak ada otoritas penuh seperti misalnya Jakarta sebagai ibu kota ya, perannya juga tidak menjadi spesial ya, sama aja dengan daerah-daerah lain.
Kita lanjutkan. Dalam organisasi Bank Sentral Amerika ini ada juga yang dikenal dengan The Federal Open Market Committee ya, atau FOMC ya, The Federal Open Market Committee. Dia bertugas sebagai organ pembuat kebijakan penting bank sentral. Jadi dia bertugasnya membuat kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi ekonomi Amerika Serikat. Mereka melakukan rapat setiap 6 minggu untuk membahas perkembangan ekonomi ya. Mereka melakukan rapat setiap 6 minggu untuk membahas perkembangan ekonomi. FOMC ya, FOMC ini terdiri dari anggota yang memiliki hak suara sebagai berikut ya. Yang pertama adalah ketua dan 6 anggota Dewan Gubernur lainnya, kemudian Presiden Federal Reserve Bank of New York, kemudian Presiden Bank Federal Reserve regional lainnya, 4 suara secara bergilir secara tahunan, yang memiliki 4 suara ya, secara bergilir secara tahunan. Nah ini organisasinya. Ada the chairman, ada the president, ada the president of the other regional Federal Reserve Banks ya, yang for vote on a yearly rotating basis ya, yang bergantian setiap tahun. Nah lalu kebijakan moneter di Amerika Serikat itu kebijakan moneter di Amerika Serikat itu ya dilakukan oleh atau dirumuskan oleh FOMC ini ya, is conducted by the Federal Open Market Committee. Ya, ini kebijakan moneter dirumuskan oleh FOMC. Nah ini kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia struktur organisasi Bank Indonesia yang paling tinggi itu ada Gubernur Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Deputi Gubernur Senior, kemudian 4-7 Deputi Gubernur, kemudian ada Asisten Gubernur. Baru kemudian ada bidang-bidang yang membahas tentang moneter, kemudian stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, manajemen intern, kemudian jaringan kantor ya. Ada regional 1 Sumatera ya, jadi di kita itu untuk wilayah Sumatera ada regional 1 Sumatera, regional 2 Jawa, kemudian regional Kalimantan, regional kurang nampak bacaannya. Jadi nah ini bisa kalian akses di websitenya Bank Indonesia. 3 primary fungsi daripada bank sentral ya, 3 fungsi utama daripada bank sentral. Yang pertama, regulates banks to ensure they follow federal laws intended to promote safe and sound banking practices. Mengatur bank untuk memastikan mereka mengikuti undang-undang federal yang dimaksudkan untuk mempromosikan praktik perbankan yang aman dan sehat. Kemudian bertindak sebagai bank of the bank ya, atau bankirnya bank, memberikan pinjaman kepada bank sebagai pertahanan terakhir ya, sebagai pertahanan terakhir dari sistem moneter, sebagai lender of last resort. Kemudian conduct monetary policy by controlling the money supply. Menjalankan kebijakan moneter dengan melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang beredar ini yang mengendalikan siapa? Ya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, kemudian ada open market operation, ada kebijakan operasi pasar terbuka ya, melakukan kebijakan operasi terbuka, operasi pasar terbuka ya, open market operation. Jadi di sini Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar ya, di mana jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Jadi jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian itu dikendalikan jumlah uang beredarnya oleh Bank Sentral ya, money supply-nya itu dikendalikan oleh Bank Indonesia dalam hal ini. Cara utama di mana Fed mengubah jumlah uang beredar adalah melalui operasi pasar terbuka ya, ini open market operation. Money supply ya, instrumen utama pengendaliannya adalah melalui operasi pasar terbuka, open market operation.
Di mana di sini the Fed membeli dan menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ya, ini aktivitas di operasi pasar terbukanya adalah membeli dan menjual obligasi pemerintah. To increase the money supply, the Fed buys government bonds from the public. Ya, untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Fed membeli obligasi pemerintah dari masyarakat. Ya, supaya meningkatkan jumlah uang beredar masyarakat. Ya, jadi kalau jumlah uang ingin ditingkatkan, jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia membeli obligasi pemerintah dari publik. Jadi dibeli to increase the money supply. Sedangkan untuk mengurangi jumlah uang beredar, Fed akan menjual obligasi pemerintah kepada publik, ya. Jadi Fed menjual obligasi pemerintah. Nah, kalau obligasi dijual kepada masyarakat, ya kan, uang masyarakat itu kan masuk ke sistem perbankan. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat kemudian akan berkurang, ya. Decrease the money supply. Bank and the money supply, ya. Bank dapat mempengaruhi jumlah giro dalam perekonomian dan jumlah uang yang beredar, ya, dengan menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, ya, dengan kebijakan lain seperti menaikkan giro wajib minimum dan lain-lain, ya. Reserve, ya, reserve cadangan adalah simpanan yang telah diterima bank tapi belum dipinjamkan. Jadi ini ada reserve, cadangan dana, ya. Cadangan dana adalah simpanan yang telah diterima bank tapi belum dipinjamkan. Dalam sistem perbankan, cadangan fraksional, bank menyimpan sebagian kecil dari uang yang disimpan sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya. Jadi tidak semua uang yang ada di bank itu dipinjamkan, tapi harus ada cadangan, ya, harus ada reserve, cadangan. Ketika bank membuat pinjaman dari cadangannya, jumlah uang beredar semakin meningkat. Nah, ini kita kaitkan dengan penciptaan uang, ya, atau money creation, ya, menambah jumlah uang yang beredar. Ya, ini ketika bank membuat pinjaman dari cadangannya, jumlah uang beredar yang meningkat. Jadi kalau uang dari bank itu dipinjamkan kepada masyarakat, ya, berarti jumlah uang beredar meningkat. Tapi ketika uang masyarakat ditabungkan ke bank, maka jumlah uang beredar berkurang karena uangnya masuk ke bank, ya kan? Kalau uang beredar itu semakin banyak di masyarakat, kan kita udah tahu dampaknya akan memicu terjadinya inflasi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Nah, untuk mengatasinya biasanya bank menerapkan kebijakan menaikkan suku bunga sehingga orang menabungkan uangnya dan uang masuk kembali ke bank. The money supply is affected by the amount deposit in banks and the amount that banks loan, ya. Jadi suplai uang dipengaruhi oleh jumlah tabungan di bank, ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Deposit into a bank, ya, tabungan ke bank direkam sebagai aset dan liabilities, ya. Kemudian the fraction of total deposit that bank has to keep as reserve is called the reserve ratio. Jadi itu dia disebut sebagai rasio cadangan reserve. Berapa jumlah uang minimum yang harus ada di bank itu? Nah, inilah namanya the fraction of total deposit, ya, that a bank has to keep as a reserve is called the reserve ratio. Reserve ratio, nanti kita lihat angkanya. Loans, ya, pinjaman become an asset to the bank. Jadi pinjaman juga merupakan aset bagi perbankan. Nah, ini ada ilustrasi, ya. Oke, sorry. Back dulu. Money creation, ya, penciptaan uang. This T account show a bank that, jadi kolom T ini menunjukkan sebuah bank ketika menerima deposit, ya, menerima deposit, kemudian keeps
a portion as a reserve, menyimpannya sebagai cadangan, kemudian lend out the rest, meminjamkan sebagian lagi, kemudian diasumsikan bahwa cadangan rasionya adalah 10%. Jadi kita bisa melihat sini total aset suatu bank, ya, suatu bank nasional, bank komersial, total asetnya 100, terdiri dari reserve. Dari 100 ini dicadangkan $10, kemudian nah ini 90 bisa dipinjamkan. Jadi total yang dia miliki adalah 100, ya, total liabilitiesnya juga 100. Nah ini dia misalnya akun dari portofolio dari bank tersebut, ya. Jadi tidak semua uang ini dipinjamkan, tapi ada reserve, ya, reserve. Nah ini 10%. Ketika suatu bank meminjamkan uang itu umumnya disimpan ke bank lain, ya. Ini menciptakan lebih banyak simpanan dan lebih banyak cadangan untuk dipinjamkan. Jadi ada multipliernya, ya. Ketika bank membuat pinjaman dari cadangannya, maka jumlah uang beredar ini akan cenderung meningkat, ya. Maka jumlah uang beredar ini cenderung meningkat. Nah ini contohnya ada dua bank, bank pertama dan bank kedua. Bank pertama dan bank kedua. Ini tadi bank yang pertama tadi, ya, dia punya reserve 10, dia punya akan dipinjamkan 90, dia punya apa, ya, punya loans 90, kemudian total asetnya 100, kemudian depositnya ada 100, total liabilitiesnya adalah 100. Nah berapa yang dia bisa pinjamkan ke bank lain? 90 ini dia oper ke bank lain, ya. Nah, oleh bank lain ini 10% ditahan, 9, kemudian sisanya 81 dalam bentuk loans, kemudian total asetnya 90, total liabilitiesnya 90, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana uang itu mengalir dari satu bank ke bank lain, ya. Nah jadi bisa kita lihat di pasar itu sebenarnya uang yang sudah beredar adalah tadi money supply-nya, uang yang tersedia, ya. Yang pertama 900 atau 100 ditambah 90, jadi 190. Jadi jumlah uang beredar yang tadinya cuma 100 meningkat jadi 190, ya, karena interaksi antar bank ini tadi. The money multiplier, berapa banyak uang yang akhirnya diciptakan dalam perekonomian ini, ya, the money multiplier, ya, ini pertanyaan big question-nya. Berapa banyak uang yang akhirnya diciptakan dalam perekonomian ini? How much money is eventually created in this economy? Pengganda uang adalah jumlah uang yang dihasilkan sistem perbankan dengan setiap dolar cadangan. Nah ini the money multiplier. How much money is eventually created in this economy, ya. Uang yang ada dipinjamkan, uang yang ada ini dipinjamkan dari satu bank ke bank lain, ya. Misalnya original deposit adalah 100, ya kan, 10% dipinjamkan ke bank lain 90, ya kan, dipinjamkan lagi ke bank lain 81, dipinjamkan lagi ke bank yang lain, ya. Nah akhirnya total money supply-nya jadi besar, tadinya 100 bisa mencapai 1000, ya, gara-gara perputaran uang atau the money multiplier. The money multiplier is the reciprocal of the reserve ratio. Pengganda uang adalah kebalikan dari rasio cadangan. Rumusnya M sama dengan 1/R. With a reserve requirement, ya, misalnya reserve-nya itu bisa 20% atau 1/5. Jadi multipliernya adalah 5, ya, penggandanya adalah 5. Alat kontrol moneter daripada bank sentral. Bank sentral memiliki 3 alat kontrol dalam sistem moneter. Yang pertama melakukan operasi pasar terbuka, ya, open market operation. Kemudian melakukan changing the reserve requirement, ya, cadangan minimumnya dirubah menjadi besar
untuk menurunkan jumlah uang beredar atau dikecilkan untuk menambah jumlah uang beredar. Kemudian melakukan perubahan discount rate. Nah, ini bisa dilakukan sebagai tools of monetary control. The Fed melakukan operasi terbuka ketika membeli obligasi pemerintah ya dari atau menjual obligasi pemerintah kepada publik. Itu kalau open market operation ya, dengan jual beli obligasi ya, menjual atau membeli obligasi. Ketika Fed membeli obligasi pemerintah, maka jumlah uang beredar meningkat ya, obligasi pemerintah dibeli bank sentral, maka jumlah uang beredar meningkat. Kemudian the money supply decreases when the Fed sells government bonds. Jumlah uang beredar berkurang ketika Fed menjual obligasi pemerintah. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya ini. Kemudian perubahan discount rate ya, perubahan discount rate. Nah, di sini the reserve requirement atau giro wajib minimum. Reserve requirement ini adalah uang yang harus disetorkan minimum ke Bank Indonesia oleh perbankan komersial ya. Giro wajib minimum adalah jumlah persen dari total cadangan bank yang tidak boleh dipinjamkan, dan ini harus diletakkan di Bank Indonesia. Increasing the reserve requirement decreases the money supply. Meningkatkan giro wajib minimum ya, atau jika giro wajib minimum ditingkatkan, maka akan menurunkan jumlah uang beredar ya. Decreasing the reserve requirement increases the money supply. Penurunan giro wajib minimum akan meningkatkan jumlah uang beredar ya, karena kalau setoran bank ke Bank Indonesia itu sedikit, maka uangnya akan lepas ke masyarakat sehingga jumlah uang beredar semakin besar. The discount rate is the interest rate that Fed charge bank for loan. Tingkat diskon itu adalah tingkat bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank untuk pinjaman ya. Increasing the discount rate decreases the money supply. Peningkatan diskon rate akan menurunkan suplai uang ya. Jadi kalau suku bunga dinaikkan, jumlah uang beredar akan turun. Kalau diskon rate diturunkan, maka akan meningkatkan jumlah uang beredar ya. Orang nggak mau lagi menabung, uangnya kemudian beredar di masyarakat untuk membeli barang, untuk melakukan investasi dan lain-lain. Problem in controlling the money supply ya. Kita tahulah ya bahwa tidak ada aturan yang benar-benar sempurna, tidak ada kebijakan yang benar-benar sempurna. Di sini juga dikemukakan bahwa kontrol bank sentral atas jumlah uang beredar tidak presisi ya, jelas, karena ada sektor-sektor yang tidak sepenuhnya masuk dalam sistem pelaporan jumlah uang beredar, terutama transaksi-transaksi ilegal dan lain-lain. Oleh karenanya, bank sentral harus bergulat dengan dua masalah yang muncul akibat daripada fractional reserve banking ini. Yang pertama, bank sentral tidak mengontrol jumlah uang yang dipilih rumah tangga untuk disimpan sebagai deposito di bank. Ya, jadi uang yang disimpan di rumah ya tidak bisa dikontrol. Kemudian, bank sentral juga tidak mengontrol jumlah uang yang bankir pilih untuk dipinjamkan. Ya. Sebagai kesimpulan daripada materi ini adalah yang pertama, uang melayani tiga fungsi dalam perekonomian sebagai alat tukar, alat hitung, dan alat penimbun nilai ya. Medium of exchange, alat tukar, unit of account, satuan hitung, kemudian store of value ya, penimbun nilai. Commodity money is money that has intrinsic value. Uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung di dalam uang itu sendiri. Sedangkan uang fiat adalah uang tanpa nilai intrinsik. Uang kertas adalah contoh uang fiat ya, supaya Anda juga lebih mudah paham. Uang kertas yang kita pegang itu adalah uang fiat. Anda dapat menukar uang kertas tersebut menjadi emas sehingga dia memiliki nilai intrinsik ya, memiliki nilai intrinsik. Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, adalah bank yang mengatur sistem moneter. Ya, bank sentral namanya. The mother of the bank, ibunya daripada bank-bank komersial.
Tugasnya mengontrol jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka atau dengan mengubah persyaratan cadangan atau tingkat diskonto, ya, giro wajib minimum atau tingkat bunga yang berlaku. Ketika bank meminjamkan deposito mereka meningkatkan jumlah uang dalam perekonomian, ya. Jadi ketika bank meminjamkan deposito, uangnya kan mengalir keluar, maka jumlah uang beredar akan meningkat. Karena Fed tidak dapat mengontrol jumlah yang dipilih bengkel untuk dipinjamkan atau jumlah yang dipilih oleh rumah tangga untuk disimpan di bank, maka kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar menjadi tidak sempurna atau tidak presisi, ya. Nah, demikianlah kira-kira pembahasan kita mengenai sistem keuangan, ya, dan sistem perbankan, sistem moneter. Semoga bisa memberi pencerahan bagi Anda semua. Saya akhiri dengan terima kasih, ya.